saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, kebaktian kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pujikan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi sekarang ini.
Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat kebangkitan-Mu ya Tuhan. Engkau mengalahkan maut. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Allah kami yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam situasi apapun, terlebih dalam situasi hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, layakkan kami ya Tuhan untuk datang kepada. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai kebaktian kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, tidak mengurangi rasa hikmat kita, rasa kasih kita pada Tuhan. Kita bawa hidup kita sekarang ke hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, siapkan hati kita. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Haleluya, penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua haleluya datang menyembah. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuh
urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, rumah doa-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini kerinduan kami, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini kerinduan kami, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, saudara sekalian, silahkan duduk kembali. Dan Bapak Ibu, saudara sekalian di rumah yang live streaming, kita akan bersukacita pada pagi hari ini karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Dia adalah Allah kita, Dia adalah Allah kita, Raja kita yang membebaskan kita. Haleluya. Angkatku dan bebaskanku, haleluya, berkuasa selamanya, ku percaya padanya, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Katakan, Allahku Rajaku, Allahku Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya, Dialah Tuhan,
selamanya. Ku percaya padanya, dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita. Umat manusia bangkit hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. 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 Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia sudah bangkit dan hidup buat kita. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kita tetap bangkit berdiri. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allahku dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Biarlah Tuhan berbicara pada setiap hati kita. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang mulia. Kita dilayakkan memanggil Dia Bapa. Setia, Bapa yang mulia,
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur buat pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Baik kami yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah, kami percaya bahwa berkat keselamatan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Perteguhkan kami Tuhan, supaya kami tetap percaya setia kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, ketika kami memuji mempermuliakan nama-Mu, kami percaya hati Tuhan telah disenangkan. Tiba saatnya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu, kami umat-umat-Mu yang hadir maupun di rumah, persiapkan hati kami, hidup kami untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap berjalan rancangan-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang baik hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kuduskan hamba-Mu Tuhan, kami umat-umat-Mu siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah, kita bersyukur dapat merayakan hari Paskah, ya, mencakup hari kematian Tuhan sampai kepada kebangkitannya, ya. Nah, saya sudah singgung tentang Paskah hari Minggu yang lalu, dan hari Jumat kita sudah dengar tentang roti tidak beragi, dan pagi ini
Dan siang nanti sore saya akan berbicara tentang buah sulung, ya, hari raya buah sulung. Jadi hari raya Paskah itu terdiri dari 3, yaitu Paskah, roti tidak beragi, dan buah sulung. Hari raya Pentakosta tersendiri, dan hari raya Pondok Daun itu dibagi lagi 3 menjadi hari raya Seruni atau hari raya bunyi sangkakala atau Nafiri, ya. Terus kemudian Gafirat besar atau hari pendamaian, dan kemudian Pondok Daun itu sendiri, ya. Nah, pagi ini kita lihat di dalam Imamat pasal 23 ayat 9 sampai 14, ayat kita yang pertama. Imamat pasal yang ke-14 23, silakan tampilkan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu akan menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita lihat tentang persembahan buah sulung ini, hari raya buah sulung ini, ketetapan yang mereka rayakan, ya, sampai selama-lamanya dikatakan. Tetapi saudara, mereka rayakan itu nanti setelah mereka tiba di Kanaan, setelah menerima hasil. Waktu mereka menerima hasil di dalam Yosua pasal 5 ayat 10 sampai 12, ketika mereka tiba di Kanaan, maka saudara, mereka menikmati hasil dari buah-buahan di Kanaan itu tanpa mereka menabur, menuai, menanam. Tapi saudara, mereka langsung terima itu. Tapi sebelumnya harus mereka bawa buah sulung kepada Tuhan. Ya, jadi buah sulung ini suatu mempunyai arti pengakuan. Ya, mempunyai pengertian pengakuan bahwa buah hasil yang mereka nikmati itu, ya, berasal dari Tuhan. Jadi milik Tuhan. Mereka menerima berkat buah sulung. Saudara, Tuhan Yesus sebagai buah sulung. Nah, kalau Paskah, buah-buahan yang tanaman yang dipersembahkan itu jelai. Hari raya Pentakosta itu dipersembahkan gandum, dan hari raya Pondok Daun mereka mempersembahkan buah-buahan kepada Tuhan, ya. Itu persembahan-persembahannya. Dan buah sulung ini yang pertama, ya, dari sebelum mereka menikmati yang lain, panen dulu secara khusus, dan kemudian itu dibawa kepada imam nanti mempersembahkan dengan anak domba itu tadi, saudara. Saya tidak terlalu banyak berbicara tentang perjanjian lama ini, sebab kita mempunyai tujuan yang penting itu di perjanjian barunya. Tapi tetap ada hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Nah, buah sulung yang terutama, buah sulung artinya yang utama, yang pertama. Nah, Yesus itu buah sulung.
Ya, dia buah sulung kebangkitan, buah sulung, anak sulung dari Maria, ya. Di dalam Immanuel, Matius pasal 1 ayat 21 sampai 25, Yesus itu ya disebut Immanuel, ya, anak yang pertama. Dia buah sulung. Kemudian Yesus itu juga anak sulung Bapa. Di dalam Ibrani pasal 10, pasal 1 ayat 6, Yesus itu anak sulung dari Bapa, anak sulung Bapa di sorga. Kemudian anak sulung kebangkitan, Kolose 1 ayat 18. Dalam Kolose 1 ayat 18, coba kita baca ini ayat Kolose 1 ayatnya yang ke-18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, yang ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Amin, saudara. Dia yang sulung dari antara orang mati, ya, dia bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Memang ada orang yang mati tapi tidak bangkit lagi, ya, tetapi Yesus dia mati dan bangkit, dia yang pertama bangkit, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia juga yang sulung dari antara orang yang meninggal, ya. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Di sini penting kita perhatikan, sebab di dalam Yesus kita dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitannya, ya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Coba saudara perhatikan ini, mulai dari ayatnya yang ke-20. Segala sesuatu yang salah ini, bukan imaman. 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15, di situ dikatakan kita dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus, ya. Jadi saudara, ini ada hubungan dengan kebangkitan Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Terus, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang, ya, karena satu orang manusia, Yesus. Lanjut. Karena sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, ayat 23, tapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Pada waktu kedatangan Kristus akan ada kebangkitan orang-orang yang mati. Ya, itu kebangkitan pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu buah sulung, itu anak sulung. Yesus sebagai anak sulung, dan kita perlu dipersatukan dengan anak sulung itu. Ada 4 hal atau 4 pokok keselamatan dalam buah sulung ini. Pertama adalah penghapusan dosa. Jadi pertama penghapusan dosa, yang kedua adalah baptisan air, dan yang ketiga adopsi atau pengangkatan menjadi anak, dan yang keempat itu adalah kebangkitan, ya. Jadi saya akan bagi 2 pada pagi hari ini. Bagian pertama, jadi 4 hal itu tadi, 1 dan 2 saya sampaikan pagi ini. Nanti sore akan dilanjutkan dengan yang ketiga dan keempat, ya. Kami harap saudara bisa ikuti semua. Kalau sore nanti saudara tidak datang, bisa ikuti live streaming begitu, ya, supaya bisa seluruhnya didapat tentang hari raya buah sulung ini. Nah, pertama kita lihat penghapusan dosa. Ada di Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Ini juga sudah muncul pada waktu kita rayakan hari minggu yang lalu, dan juga hari Jumat kemarin saya sudah bahas tentang ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang satu kali saja dia untuk menghapus dosa manusia, ya. Satu kali datang untuk mati menggantikan dosa-dosa saudara dan saya. Jadi saudara, dia korbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang seluruh dunia. Sebenarnya saudara, kematian Kristus itu untuk semua manusia. Tetapi kalau nggak mau menerimanya, ya tentu nggak dapat begitu, ya. Jadi dia mati untuk seluruh umat manusia karena semua manusia berdosa, tetapi Tuhan sayang, Tuhan menggantikan kematiannya itu dan dia tanggung segala dosa manusia. Itu sebabnya dosa itu dipindah kepada dia dan dia yang mati untuk kita, dan saudara dan saya dibebaskan dari dosa, ya. Dan dia akan datang kembali untuk membawa kita kepada keselamatan yang sesungguhnya, tebus tubuh, tanpa tubuh ini lagi nanti, saudara. Itu bagian pertama. Saya tidak lama di sana karena sudah dibahas hari-hari sebelumnya. Terus bagian yang kedua, kita lihat bagian yang kedua, apa itu? Baptisan air. Di dalam Imamat pasal 7 ayat 11 sampai 13, hari Jumat kemarin saya sudah bahas ini, coba kita tampilkan kembali. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Satu ayat lagi coba. Ya harus mempersembahkan persembahan idnya itu beserta dengan roti bundar yang apa? Beragi. Di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Bapak Ibu Saudara, Jumat kemarin saya sudah bahas tentang ini, bahwa Yesus itu roti yang tidak beragi. Saudara dan saya roti-roti yang beragi, yang berdosa, yang hamir, saudara, tetapi dicampur, ya, diolah bersama dia, baru mendapatkan korban keselamatan. Nah, pagi hari ini kita lihat hubungannya dengan konteks dalam hidup kita sehari-hari dengan baptisan, ya, hidup kita sekarang ini, ya, sebab di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4, ini ayat yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Kita dipersatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus, ya. Jadi baptisan itu, ya, adalah caranya Tuhan mempersatukan kita supaya kita sama seperti roti yang beragi tadi dicampur dengan roti yang tidak beragi, menyatu dia supaya mendapatkan korban keselamatan, persembahan keselamatan. Nah, saudara, coba kita baca kembali ayat ini, Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Lanjut. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan itu dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara, baptisan ini penting karena kita dipersatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Nah, itu sebabnya baptisan itu harus selam, ya, bukan percik. Kenapa?
Karena arti baptisan itu sendiri dari kata baptiso, artinya diselamkan. Arti rohaninya ini, dipersatukan dengan kematian. Orang yang mati dikubur. Jadi dikubur bukan disiram dengan debu pasir begitu, tetapi dikuburkan sertanya oleh baptisan itu, dan setelah itu bangkit keluar dari air, merupakan hidup yang baru. Jadi orang yang mati artinya bertobat. Pertobatan, kemarin saya sudah bicara tentang pertobatan itu, ya. Jadi bertobat, orang yang mati itu bertobat. Orang yang belum bertobat kalau dibaptis, wah repot saudara. Nggak boleh dikubur orang yang masih hidup, ya. Jadi hidup dalam dosa maksudnya. Tapi seorang yang sudah bertobat, ya hidupnya sudah mati hidup lamanya, kemudian dikubur dalam baptisan, dan kemudian bangkit keluar dari air, ya. Jadi dipersatukan dalam kematian Kristus. Kita mati, dia mati untuk kita bertobat, mati bagi dosa, dia dikubur, kita dipersatukan dengan dia dalam kubur, dia melalui air, dan kemudian Tuhan Yesus keluar dari kubur, kita keluar dari air, hidup yang baru. Itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 4 itu. Jadi itu arti baptisan. Dan kemudian saudara, arti sudah faktanya, waktu Tuhan Yesus dibaptis, mereka masuk turun ke dalam air. Sida-sida dari Ethiopia dibaptis oleh Filipus juga, mereka turun ke dalam air, ada banyak air. Dan kemudian saudara keluar dari air, hidup baru. Bapak Ibu Saudara, baptisan ini, ya, di dalam kita melaksanakan baptisan, ya sudah lewat proses itu tadi, dengar firman Tuhan, percaya, kemudian dipersatukan, bertobat, kemudian dibaptiskan, dipersatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Waktu dibaptis, saudara, dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama Allah masuk, dimeteraikan dalam hidup kita, ya. Jadi kehidupan baru, setelah lahir baru, kehidupan baru, nama kita tercatat di sorga, ya. Jadi kewarganegaraan kita, coba Galatia pasal 3 ayat 27. Pada waktu kita dibaptis, pada waktu nama Allah dimeteraikan dalam hidup kita, kewarganegaraan kita tercatat di dalam kerajaan sorga, ya. Galatia pasal 3 ayat 27. Ini terlebih dahulu. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah apa? Mengenakan Kristus. Waktu kita dibaptis, Kristus menyatu dengan kita sudah ada di dalam Kristus. Kristus sendiri, saudara, dia datang dari sorga, ya. Jadi Filipi 3 ayat 20, ini lanjutannya. Setelah kita dipersatukan dengan Kristus, kita menjadi kewarganegaraan kita warga negara sorga. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasa karya daripada Tuhan di dalam kebangkitan itu sendiri. Saudara dan saya waktu dibaptis, dimeteraikan nama Allah, kewarganegaraan saudara dan saya pindah, tetap warga negara Indonesia. Haleluya, haleluya. Tapi saudara, pemerintah tidak bisa larang kewarganegaraan kita kewarganegaraan sorga, ya. Kalau kewarganegaraan ganda di dunia ini, Indonesia nggak bisa, sebab otomatis buyar kewarganegaraan Indonesia, ya. Tapi kalau kewarganegaraan surga tetap bisa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah memiliki dipersatukan dengan Kristus, Kristus sudah menjadi hidup kita, kewarganegaraan kita di sorga, otomatis nama saudara dan saya tercatat di sorga. Amin. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 5. Wahyu pasal 3 ayat 5. Wahyu pasal 3 ayat 5.
barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang menang akan dikaruniakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Bapak Ibu, saya sedikit mau tekankan supaya kita jangan hari-hari ini berkembang sekali selamat tetap selamat. Ada keyakinan seperti itu, dan kekristenan tidak seperti itu, saudara. Kalau dikatakan barang siapa yang menang, ia akan dikaruniakan pakaian putih dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Berarti ada yang namanya bisa dihapus dari kitab kehidupan itu. Saudara dan saya harus menang. Amin. Harus tetap menang. Jangan sampai nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Pada waktu kita percaya, pada waktu kita bertobat, pada waktu kita dibaptiskan, dipersatukan dengan kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus, nama Yesus, nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemarin saya sudah sampaikan hari Jumat itu ada 3 sukat tepung yang diolah itu, Dan saudara, nama Bapa, Anak dan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita pada waktu kita dibaptis. Nama kita tertulis dalam kerajaan sorga, di dalam kitab kehidupan, yang membuat kita tetap layak tinggal di kerajaan sorga. Dan saudara, kalau kalah, ada banyak orang yang tinggalkan Tuhan, murtad. Kalau murtad tidak bisa diampuni, saudara. Menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Jadi orang percaya pun, Petrus, dia percaya, dia menyangkal Tuhan, tapi kembali dia bertobat, bisa diampuni. Tapi Yudas Iskariot, saudara, enggak. Dia menjadi murid Tuhan, bahkan bendahara. Bayangkan, saudara, tetapi dia akhirnya murtad, tinggalkan Tuhan, bunuh diri, masuk neraka. Itu sebabnya, saudara, kalau nama kita sudah tertulis dalam kerajaan sorga, pertahankan itu. Amin. Coba tampilkan Wahyu 21 ayat 10 dulu dan 27. Wahyu 1 ayat 21 ayat 10. Wahyu 21 ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Yerusalem baru, saudara. Lanjut ayat 27-nya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya di dalam tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu, yang masuk ke Yerusalem baru, yang masuk ke langit dan bumi baru itu, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin, saudara. Saudara percaya namamu sudah tertulis di sana? Percaya? Nama saya sudah tertulis di sana. Tetapi masih ada tanggung jawab saudara dan saya. Kalau kita tidak jaga kekudusan, kalau kita suka dusta, kalau kita hidup dalam kekejian, hidup dalam kenajisan, hidup dalam dosa, namanya akan dihapus dari kitab kehidupan itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah menjadi buah sulung buat kita. Saudara dan saya dipersatukan dengan Dia. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, Dia yang dihukum ganti saudara dan saya. Tetapi di dalam iman kita dipersatukan dengan Dia. Waktu saudara dan saya percaya, terima Dia, dibaptis. Kalau ada di antara saudara yang sudah percaya Tuhan belum dibaptis, penting. Sebab baptis itu meterai percaya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana
Penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus tidak pernah dibaptis masuk surga juga dia. Saudara, itu beberapa pengecualian. Kalau tidak mempunyai kesempatan, tapi iman harus dibuktikan dengan tindakan. Amin, saudara. Kalau kita katakan aku percaya, tetapi tidak bertindak, nol juga. Jadi kalau kita sudah percaya, kita sudah mengenal Tuhan, saudara sudah bertobat, tinggalkan dosa, dipersatukan dalam baptisan supaya meterai nama Allah termeterai dalam saudara. Tertulis nama kita di sorga, di langit dan bumi baru kita akan menempati sana. Jadi Bapak Ibu, walaupun saudara dan saya sudah mengenal Tuhan, dosa sudah dihapuskan, merah seperti karmisi sekalipun, seperti kain kesumba pun sudah dibasuh seperti putih seperti salju, seperti bulu domba, dikatakan pada waktu hari Jumat kemarin. Tetapi saudara, kalau kita tidak pertahankan baju putih, kesucian, kebenaran, sebab hal kerajaan sorga itu berbicara tentang kesucian dan kebenaran. Allah itu kudus, itu sebabnya hendaklah kamu kudus. Tuhan bilang, aku kudus, itu sebabnya hendaklah kamu kudus. Kita tetap jaga kesucian. Kalau masih ada yang hidup dalam dosa, saudara, pagi ini saya ingatkan supaya tinggalkan itu dosa-dosa. Kalau ada yang mempunyai kejahatan, hidup jahat di dunia ini, hati saudara, mungkin saudara ada hal-hal kemarin sudah bicara tentang kemunafikan, itu tentang ragi-ragi itu, saudara tinggalkan semua. Sebab itu sudah saudara dan saya sudah dibasuh. Dan jangan kembali kepada kekubangan. Tuhan Yesus bilang, kalau ada babi dia sudah dimandikan pun dia akan lari kembali kepada kekubangan. Tapi saudara dan saya bukan babi-babi, ya. Tapi kita anak-anak Allah. Nanti sore saya akan berbicara tentang anak Allah, tentang adopsi. Dan kemudian kita akan akhiri nanti dengan yang terakhir itu adalah kebangkitan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita sudah dengar bagaimana dalam hari raya buah sulung itu, saudara dan saya sudah, dosa-dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kematian Yesus di atas kayu salib Kalvari. Kemudian kita dipersatukan dengan Dia di dalam kematian, penguburan dan kebangkitannya. Hidup sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, disucikan, dipersatukan, dan kemudian kita diberi kewarganegaraan, warga negara sorga. Saudara, satu kewarganegaraan yang luar biasa, ya. Paulus untuk mendapatkan kewarganegaraan Roma saja dia dapat usaha dengan mahal, apalagi warga negara sorga. Harga kematian Yesus di atas kayu salib Kalvari. Amin, saudara. Dan warga negara ini jaga baik-baik. Nama saudara dan saya sudah tertulis di buku kehidupan anak domba. Tetapi saudara, tadi dikatakan di dalam Wahyu pasal 3, kalau tidak menang bisa dicoret itu nama. Kita tidak boleh berleha-leha kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, tetap hidup dalam kesucian, tetap hidup dalam kebenaran, tetap tambah hari tambah setia sampai Tuhan bawa kita untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Setelah kerajaan sorga nanti saudara, langit dan bumi dihancurkan, tetapi Yerusalem baru turun dari sorga. Kesanalah kita, di sana nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 21 itu, dalam Wahyu pasal 22, wah, tentang kerajaan sorga, langit dan bumi baru itu, Yerusalem baru. Aduh, dahsyat sekali. Saudara bisa baca di rumah, ya. Tuhan memberkati kita. Pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam doa. Ya, kita mari pemain musik tampil ke depan. Kita akan nyanyikan satu nyanyian, "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana." Saudara, hati saya rindu ke Yerusalem baru itu. Tapi kalau saya masih hidup di dunia ini, Paulus katakan, aku berguna bagi kamu. Selama kita masih hidup di dunia ini, biar kita berguna bagi setiap yang lain, mengasihi, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, menjadi berkat. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem,
kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Jemaat yang hadir di ruangan ini kami undang kita berdiri. Yang di rumah-rumah saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan ada di sebelahmu, Tuhan ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada Roh Allah yang menyertai saudara dan saya. Dia yang menuntun kita untuk hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran, tetap beriman kepada Tuhan. Hidup menjadi orang-orang yang menang, mengatasi semua masalah dan sebagainya. Datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Kita akan berdoa. Saudara yang di rumah-rumah juga berdoa bersama-sama keluarga. Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh luar biasa karya-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sebagai orang-orang berdosa, oh Tuhan, Engkau sudah sucikan kami. Bahkan Engkau rela mati untuk menggantikan seluruh hukuman yang seharusnya kami terima. Dan Engkau rela dipersatukan dengan kami orang berdosa. Engkau tanggung semua dosa-dosa kesalahan kami. Dipersatukan juga kami dipersatukan dalam kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus. Sehingga kami dapat menjadi Tuhan orang-orang yang nama kami tertulis dalam kerajaan Allah, di dalam buku kehidupan anak domba itu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu untuk tetap hidup sesuai dengan firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, sebab Engkau yang kerjakan itu semua buat kami. Terima kasih banyak Bapa, meteraikan firman-Mu buat kami semua. Di dalam hari Paskah ini kami rayakan kematian, kebangkitan Kristus untuk kami, biar Tuhan dimuliakan dimanapun berada, di mana saja Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman. Ibadah nanti masih ada satu kali sore, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus pukul 4 sore, baik bisa diikuti secara streaming ataupun yang bisa hadir silakan. Kemudian nanti juga kita akan terima pembagian telur dan ayat Paskah. Yang hadir pagi hari ini bisa mengambil secara langsung, sedangkan setelah persembahan nanti ya. Kemudian yang streaming bisa ambil di kantor atau di sekretariat, ataupun yang di luar kota nanti akan kami antar ya. Tentunya luar kota Ambulu, yang dalam kota Ambulu bisa ambil secara langsung. Kemudian jadwal ibadah kita seminggu ke depan ini ada ibadah dan doa secara streaming juga. Pada hari Kamis jam 7, kemudian Jumat juga jam 7, Sabtu ada ibadah kaum muda remaja secara streaming jam 6 sore. Kemudian itu pengumuman. Nanti setelah kita tutup di dalam doa, saudara bisa persembahan dan juga nanti telur Paskah akan dibagikan. Namun sebelumnya dalam tutup doa Bapak Gembala akan berdoakan nanti. Kemudian kami menitip buat
saudara yang anak-anaknya pagi hari ini tidak hadir dari pihak sekolah minggu, kami bisa titipkan karena untuk menjaga kesenjangan itu saja. Kemudian nanti waktu persembahan tidak usah maju, ya nanti saya atur setelah doa berkat. Itu saja pengumuman. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk tutup di dalam doa. Sekaligus doakan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri kembali. Sebelum saya tutup kita berdoa buat telur-telur dan ayat-ayat Paskah yang saudara akan terima, ya. Jadi saudara berdoa supaya Tuhan berbicara secara khusus melalui ayat-ayat Paskah ini. Bapa dalam sorga, ini kami Tuhan datang kepadamu membawa ayat-ayat yang akan kami terima masing-masing ke dalam tangan buat kami dan keluarga Tuhan. Biarlah sebelumnya Tuhan pakai ayat-ayat ini berbicara secara khusus kepada kami, dan biar telur yang akan kami terima juga Tuhan isinya sudah akan kami nikmati sama seperti kubur itu kosong, tapi Tuhan Yesus sudah ada di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan berbicara melalui ayat-ayat ini supaya nama-Mu dibesarkan dan dipermuliakan. Demikian juga persembahan umat-umat-Mu milik Tuhan yang dikembalikan, berkati berlipat-lipat kali ganda. Demikian juga Tuhan yang sudah menyalurkan berkat untuk lingkungan, Tuhan memberkati secara khusus. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar lalu juga kami akan kembali ke tempat masing-masing. Hentar tibakan dengan selamat sejahtera-Mu Tuhan. Yang di rumah-rumah Tuhan berkati semua dengan berkat-berkat yang luar biasa ya Bapak. Biarlah pimpinan penyertaan-Mu berlaku terus dalam hidup kami. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga, berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita, persekutuan, sukacita, damai sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sebelum kita nyanyikan Bapak terima kasih satu kali, saya umumkan kembali kalau bisa yang live streaming di rumah ikuti live streaming, kalau bisa tidak usah ikut datang ke gereja. Itu pengumuman. Tuhan memberkati.